hukum yang menyatakan bahwa ketika dua benda dengan suhu berbeda dicampurkan, benda yang lebih panas itu akan melepaskan kalor. Kalau benda yang lebih dingin itu akan menyerap kalor. Jadi sehingga mencapai suhu keseimbangannya, Bu. Nah, benar. Asas Black ini ketika dua benda yang berbeda suhunya itu dicampurkan, dan suhu yang dimaksud ini ada dua, yaitu suhu panas dan suhu dingin. Apa sih yang terjadi ketika air panas yang dicampur dengan air dingin itu? Apa yang terjadi? Ada Itu, yang tahu? Itu, Bu, saya, Bu. Ya, silakan. Air panas akan melepaskan kalor ke air dingin, dan air dingin akan menyerap kalor dari air panas. Proses ini berlanjut sampai kedua air itu mencapai suhu yang sama, Bu. Nah, ya benar. Air panas tersebut kan melepas kalor ya ke air yang dingin, dan sebaliknya air dingin itu akan menyerap kalor dari air panas yang dicampurkan tadi. Nah, ketika keduanya sudah tercampur, itu nanti suhunya dari kedua air ini akan seimbang begitu. Nah, menurut kalian mengapa sih suhu akhir dari campuran air panas dan air dingin ini lebih rendah daripada suhu awal? Kenapa? Menurut saya itu, Bu, karena air panas melepaskan sebagian kalor kepada air dingin. Jadi energi panasnya itu berkurang, yang menyebabkan penurunan pada suhunya, Bu. Nah, bagus. Jawabannya betul ya. Karena air panas yang melepaskan sebagian kalor ke air dingin, sehingga energi panasnya itu berkurang. Nah, hal ini menyebabkan penurunan suhu dari awal air panas itu sampai nanti tercampur dengan air dingin. Nah, setelah belajar tentang asas Black ini, ada nggak sih dari kalian yang bisa menyimpulkan dari pembahasan awal kita tadi? Saya, Bu. Ya, silakan. Itu, Bu. Jadi asas Black itu menyatakan bahwa ketika dua benda dengan suhu berbeda itu dicampurkan, benda yang lebih panas akan melepaskan kalor dan benda yang lebih dingin akan menyerap kalor, Bu. Jadi air panas juga akan melepaskan kalor ke air dingin, dan air dingin juga akan menyerap kalor dari air panas. Proses itu tuh berlanjut sampai kedua airnya itu mencapai suhu yang sama, Bu. Begitu, Bu. Nah, bagus. Setelah pembahasan pendahuluan kita selesai, sekarang Ibu akan menayangkan satu video ya. Silakan simak video berikut dengan benar. Iya, Bu. Nah, setelah mengamati video yang barusan Ibu tayangkan, Ibu ada satu pertanyaan nih buat kalian. Asas Black ini kan membahas tentang dua suhu berbeda yang dicampur. Nah, apa sih yang terjadi ketika dua benda dengan suhu sama itu dicampur? Kan asas Black ini suhunya berbeda tapi dicampur. Gimana kalau suhunya sama itu dicampur? Ada yang tahu? Saya tahu, Bu. Ya, silakan. Jika dua benda itu dengan suhu yang sama dicampur, tidak akan ada perpindahan kalor karena keduanya sudah berada pada suhu yang setimbang, Bu. Betul. Nah, jika dua benda dengan suhu yang sama dicampur, tidak akan ada perpindahan kalor. Benar yang dikatakan Jessica tadi. Karena perpindahan kalor hanya terjadi jika ada dua perbedaan suhu. Dalam kondisi ini, kedua benda sudah mencapai suhu keseimbangan, sehingga tidak ada energi panas yang harus dilepas, atau sebaliknya, tidak ada energi dingin yang harus diserap. Akibatnya, suhu campuran awal tetap sama dengan suhu awal kedua benda tersebut. Sebelumnya, sudah Ibu singgung ya mengenai jumlah kalor dan kapasitas kalor yang mempengaruhi perubahan suhu. Nah, dari kalian di sini, apakah ada yang mengetahui antara jumlah kalor dan kapasitas kalor itu berbanding lurus atau berbanding terbalik ya?
Bu, menurut Ya, silakan. saya itu berbanding terbalik Bu. Enggak, berbanding lurus Bu. Berbanding terbalik loh. Pokoknya berbanding lurus Bu. Sudah. Mari ini ya kita bahas bersama karena ada dua pendapat yang berbeda di sini. Jadi sebaiknya kita bahas bareng-bareng saja. Nah, di sini jumlah kalor dan kapasitas kalor memiliki hubungan yang berbanding lurus, bukan berbanding terbalik. Artinya semakin besar kapasitas kalor jenis suatu zat, semakin besar pula jumlah kalor yang diperlukan untuk mengubah suhu dari zat tersebut. Nah, jika kapasitas kalor meningkat dan massa serta perubahan suhunya tetap konstan, maka jumlah kalor yang diperlukan untuk menaikkan suatu zat akan bertambah. Sebaliknya, jika kapasitas kalor jenis itu rendah, jumlah kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu akan lebih sedikit. Jadi dapat disimpulkan bahwa jumlah kalor dan kapasitas kalor ini berbanding lurus dan keduanya ini saling berkaitan. Oke. Bisa diulang, jadi dapat disimpulkan bahwa jumlah kalor dan kapasitas kalor berbanding lurus atau berbanding terbalik? Berbanding lurus Bu. Ya, benar sekali. Beri tepuk tangan dulu untuk kalian. Nah, oke, kita sudah membahas nih tentang asas Black dan Ibu akan menyinggung tentang penerapan asas Black pada kehidupan sehari-hari. Kira-kira ada gak ya dari penerapan asas Black dalam kehidupan kita sehari-hari? Ada Bu. Ya. Oke, kalau ada sebutkan contohnya. Menurut saya itu contohnya itu banyak Bu. Salah satunya? Misalnya itu mencampurkan air panas dengan air es. Nah, bagus. Ada lagi yang bisa menjawab? Saya Bu. Ya, silakan. Itu Bu, ketika kita dari luar dan suhunya panas terus duduk di lantai yang dingin Bu.